Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya apa yang kita dengarkan di pagi hari ini, yang saya seringkan kepada kita semuanya, boleh membangun iman dan kerohanian kita kembali. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk kita menerima firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu karena kami disapa oleh firman-Mu lagi di pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan, pekerjaan Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Efesus atau surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5 ya. Efesus pasal 5 ayat 3, 4, dan 5. 3 ayat saja. Firman Tuhan berbunyi, saya baca kepada kita semuanya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini sebagaimana firman Tuhan kepada kita adalah masuk dalam kerajaan Allah. Tentu setiap kita menginginkan untuk masuk dalam kerajaan Allah, bukan? Orang percaya, orang Kristen ketika sudah hidup di dalam Tuhan menginginkan agar kita semuanya boleh masuk surga. Kita juga menginginkan tidak hanya kita, keluarga kita harus masuk surga. Namun untuk masuk ke kerajaan Allah bukanlah hal yang gampang. Tentu kita harus memperbaiki kehidupan kita menjadi baik, menjadi baru, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini adalah kita sedang mempersiapkan jalan kita mau masuk ke surga. Nah, untuk itu kita perlu memperbaiki kehidupan kita. Nah, Paulus sedang mengajarkan jemaat di Efesus untuk bisa membedakan diri dari kehidupan yang lama dan juga kehidupan yang baru. Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, orang yang menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus, orang yang diselamatkan, maka dia tergolong sebagai manusia baru. Orang yang meninggalkan dosa tentu ia tergolong sebagai manusia baru. Nah, kehidupan manusia baru inilah yang bisa dan masuk kepada kerajaan Allah. Oleh karena itu Paulus sudah mengingatkan jemaat di Efesus di pasal 5 ayat pertama, kalau dikatakan hendaklah di antara kamu menjadi anak-anak kekasih, penurut-penurut Allah, dan hanya penurut-penurut Allah lah yang bisa mampu melakukan firman Allah. Saudara-saudara, akhir-akhir ini dengan ada pandemi, setiap masyarakat Indonesia harus divaksin, betul bukan? Kalau tidak divaksin, maka kita tidak akan mungkin bisa pergi kemana-mana. Atau dengan adanya swab antigen, dengan kita punya selembaran itu, keterangan kita sudah di swab atau divaksin, saudara dan saya bisa masuk atau bisa melewati segala kerumunan. Misalnya kalau kita ke mall, kalau tidak ada surat vaksin atau swab antigen, maka kita tidak akan bisa masuk ke sana. Ya betul bukan? Dan juga misalnya seperti akhir-akhir ini untuk ujian yang P3K, kalau tidak ada keterangan swab antigen tentang kondisi kesehatan seseorang yang mau ikut P3K, maka ia tidak akan bisa mengikuti ujian P3K karena itu syaratnya, salah satu syarat. Dan itu nampaknya bagian yang terpenting dari semua prosedur yang dilakukan. Saudara-saudara, kalau surat vaksin ataupun keterangan swab antigen itu begitu penting dalam situasi begini,
Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apa yang penting dalam kehidupan kita untuk bisa masuk kepada kerajaan Allah? Adakah keterangan atau adakah surat yang perlu kita bawa untuk kita masuk ke surga? Nah, kalau kita mau masuk kemana-mana supaya tidak ada penyekatan, kita perlu membawa surat. Surat vaksin 1 dan 2 atau surat antigen, atau surat keterangan tugas kalau kita mau keluar daerah. Maka untuk kita bisa masuk pada kerajaan Allah, kita juga perlu itu. Nah, itu tidak hanya sebatas surat, itu tidak hanya sebatas kertas berisi dengan kalimat-kalimat, tidak. Tapi itu berisi dengan kehidupan yang baru, berisi dengan sebuah pertobatan. Kehidupan kita harus ada yang baru. Betul bukan? Saudara-saudara yang terkasih, ini Paulus sebenarnya inginkan kepada jemaat di Efesus, bahwa segala percabulan, rupa-rupa kecemaran, jauhkan itu daripadamu. Lebih baik ucapkanlah syukur. Bahkan di ayat yang kelima, Paulus memberikan sebuah kalimat perkataan yang begitu penting. Di ayat yang kelima dia katakan, ingatlah ini baik-baik. Berarti ini sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Dia katakan tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada orang sundal. Kalau orang sundal atau orang cemar itu sudah dijelaskan Paulus dalam ayat ketiga. Ya, dikatakan percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan itu tidak boleh di antara orang-orang kudus. Perkataan kotor, hidup sembrono, hidup dengan yang tidak pantas, itu adalah bagian daripada kehidupan orang sundal. Kecemaran, serakah, penyembahan berhala. Saudara-saudara, tentu kita pun tidak menginginkan itu terjadi dalam diri kita, bukan? Sedikit saja anak kita atau keluarga kita mengucapkan kata-kata kasar, betapa marahnya kita, bukan? Itu saja kita begitu marah dengan kita tahu itu salah. Ketika anak kita melihat berbohong, anak kita lihat melawan, kita begitu marah sebagai orang tua, bukan? Sebagai kita guru juga, kalau kita melihat ada siswa-siswi kita yang begitu kelihatan tidak pantas bersikap seperti itu, kita marah, bukan? Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di mata Tuhan? Nah, Paulus mengingatkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Bisa saudara-saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan di pagi hari ini, siapakah yang bisa masuk kepada kerajaan Allah? Bisa kita kasih jawaban bahwa mereka yang tidak hidup di dalam persundalan nanti perzinahan. Saudara-saudara, perzinahan itu tidak hanya identik dengan sesuatu yang ketika tertangkap basah, tapi pikiran juga bisa saja persundalan itu dalam diri kita. Keserakahan, kecemaran, ya bukanlah sesuatu yang rumit ya kalau kita kita memperhatikan atau memberikan definisi dengan kata-kata seperti ini. Itu sudah setiap hari sebenarnya kita lakukan. Kalau kita tidak bijak, kita sebenarnya sudah hidup di dalam keserakahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang tidak bisa atau tidak hidup di dalam kecemaran, keserakahan atau penyembahan berhala, berarti saudara dan saya telah berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, menyembah berhala itu adalah juga bagian perintah Tuhan untuk kita tidak boleh menyembah berhala. Itu adalah hukum Taurat pertama dan kedua. Berkata, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada pada malah di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sebagainya. Saudara-saudara, ini semua adalah nasihat Allah, nasihat Kristus. Oleh karena itu, jangan lengah, jangan biarkan dirimu tergoda dengan situasi-situasi sekarang. Karena dengan kita tidak bijak, dengan kita tidak memperhatikan lingkungan dan situasi kita pasti akan terjerumus ke dalam dosa. Yakin dan percaya. Maka apa yang kita perlu supaya kita bisa masuk pada kerajaan Allah? Tidak sulit. Tidak sulit. Yesus berkata, jadilah garam dan terang dunia. Lakukanlah firman-Nya. Dan sebagaimana firman Tuhan yang di pagi hari ini dibicarakan kepada kita, ini juga adalah bagian perintah Tuhan. Untuk kita bisa masuk pada kerajaan Allah, mengertilah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, baca firman, dengarkan setiap khotbah, ibadah, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan.
dan kita boleh dituntun, saudara-saudara. Kita tidak akan mungkin menjauhkan diri dari kejahatan tanpa ada pekerjaan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari beri dirimu untuk dipimpin Tuhan. Ubah hatimu. Tinggalkan segala kebiasaan buruk yang menghambat imanmu dan kerohanianmu kepada Tuhan. Maka percayalah, dengan saudara melihat itu semuanya baik, saudara sedang hidup di dalam Tuhan. Dan saudara sudah berada dalam kerajaan Tuhan. Karena kerajaan itu bukan soal istananya, ya. Paulus sendiri mengatakan ini bukan soal tentang makanan atau minuman, tapi soal kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus. Tentang Allah, itulah kerajaan Allah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Di pagi hari ini kami boleh disapa dan kami boleh dikuatkan. Kami diingatkan kembali bahwa firman-Mu yang terbaik, yang agung. Pimpin kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bijak, memperbaiki diri, dan berhati-hati bertindak. Bersyukur Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang jahat, maka itu tidak akan berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan jikalau kami melakukan hal yang tidak benar dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan agar kami tidak jatuh ke dalam dosa, agar kami berhati-hati menjauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan yang mempersulit dan memperhambat iman kami kepadamu. Berkati setiap orang yang mendengar renungan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun status mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan yang lebih tahu dari hamba-Mu, dan Tuhan yang menolong mereka, untuk mereka tetap menikmati berkat dan karya-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera dan perlindungan dari Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Kiranya kita tetap sehat, dipimpin Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.